Pemirsa, Anda kembali di Metro Pagi Prime Time. Memasuki hari ke-38 masa kampanye, para capres dan cawapres terus berusaha merangkul warga dan meyakinkan para calon pemilih tentang visi, misi, serta program-program yang akan diusungnya nanti. Selengkapnya dalam agenda capres, cawapres berikut ini. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menggelar kampanye di Pondok Pesantren Cipasung, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Dalam kesempatan ini, Anies turut mendengarkan deklarasi dukungan dari ulama Kabupaten Tasikmalaya, dan dalam deklarasinya, perwakilan ulama mengaku akan memenangkan capres nomor urut 1 dalam pemilu 2024. Sementara itu, dalam orasi politiknya, Anies mengapresiasi antusiasme massa pendukungnya di Tasikmalaya. Anies pun menjanjikan perubahan jika terpilih sebagai presiden, terutama dari sisi pendidikan. Di sisi lain, Anies juga meminta pendukung di Tasikmalaya mempertahankan dan menambah suara pasangan Anies Muhaimin atau Amin. Siap menghadapinya? Siap untuk mengcounter? Itu baru kita. Belum lagi nanti untuk suara. Harus diamankan suara kita di sini. Jadi usaha kita minimal 1, menambah suara. 1 yang berikutnya, mengamankan suara, menambah dan jadi 1 paket tuh. Namanya menambah, 1 lagi apa? Kita ulang sama-sama. Menambah dan mengamankan. Bukan cuma menang, insya Allah menang besar. Dan kita berkeinginan ikhtiar kita yang tadi sudah kami sampaikan, insya Allah akan bisa terlaksana. Kita ingin agar kehidupan pendidikan juga lebih baik. Kami tidak ingin ada diskriminasi lagi antara pendidikan negeri dan pendidikan swasta. Tidak ingin ada diskriminasi antara pendidikan umum dan pendidikan agama, pesantren, supaya semuanya maju, semua dapat kesempatan berkembang. Kenapa? Karena mereka yang berada di pondok, mereka yang berada di sekolah swasta, sama-sama anak Indonesia yang berhak mendapatkan masa depan yang sama. Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Gus Imin menghadiri deklarasi pemenangan Amin bersama ajengan dan alim ulama se-Kabupaten Garut, Jawa Barat. Para ajengan dan alim ulama menyatakan dukungan pada pasangan Amin karena tertarik dengan ide perubahan yang diusung pasangan ini. Mereka yakin misi perubahan yang diusung pasangan Amin bisa mewujudkan aspirasi umat serta kepentingan bangsa ke depan. Dengan besarnya dukungan dari kalangan alim ulama ini, Gus Imin yakin pasangan Amin mampu meraih kemenangan di Pilpres 2024 mendatang. Hari ini semakin menguatkan bahwa para kiai, para ulama di Kabupaten Garut ini kompak. Meskipun para kiai, para ulama ini tidak pernah ketemu saya, tidak pernah ketemu kiai-kiai yang memerintah saya berkoalisi dengan Mas Anies. Tapi ternyata mereka mampu menangkap kemudian membawa pesan-pesan yang sama. Sehingga insya Allah gerakan pemenangan Amin ini didukung oleh semua kiai-kiai di seluruh Indonesia. Termasuk saya kemarin di Aceh, pesan-pesan yang disampaikan oleh para kiai sama dengan yang dipesankan di Garut ini. Untuk itu menambah keyakinan dan optimisme, setidak-tidaknya Amin pasti masuk di putaran kedua. Syukur-syukur tadi semangatnya adalah semangat 1 putaran. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menghadiri diskusi pers dan capres bersama Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI. Dalam dialog ini, Prabowo menyebut kebebasan pers adalah elemen penting untuk mengendalikan penguasa, yang mana pers harus mengedepankan check and balances, serta mampu mengkritik apabila ada sesuatu yang salah. Dalam diskusinya dengan Persatuan Wartawan Indonesia, Prabowo menegaskan komitmen terhadap demokrasi. Ketua Umum Partai Gerindra ini menyebut pers merupakan bagian dalam demokrasi. Meski di masa lalu Prabowo seringkali dituduh ingin melakukan kudeta, ia merasa dirinya sudah membuktikan komitmennya dalam demokrasi. Hal ini dibuktikan dengan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengunjungi petani di Desa Kutukan, Blora, Jawa Tengah. Sebelum duduk bersama warga, Ganjar sempat melakukan tabur pupuk di sawah milik warga setempat. Setelahnya, Ganjar lalu berbincang dengan warga. Beberapa permasalahan diutarakan petani, seperti sulitnya mendapatkan pupuk, ancaman gagal panen, juga utang petani.
Mendengar aspirasi petani, Ganjar pun menyampaikan sejumlah solusi seperti modernisasi sistem pertanian, perbaikan data agar subsidi tepat sasaran, dan bantuan pemutihan untuk hutang produktif petani yang kurang mampu. Dengan program tersebut, Ganjar berharap swasembada dan kesejahteraan petani Indonesia bisa tercapai. Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD menemui Uskup Agung Jakarta Romo Ignatius Suharyo di Gereja Katedral Jakarta Pusat. Silaturahmi Mahfud MD dalam rangka dirinya sebagai Menko Polhukam disambut baik oleh Keuskupan Agung Jakarta. Sementara itu, Uskup Agung Jakarta Romo Ignatius Suharyo menyatakan pertemuan dirinya dengan Mahfud MD membahas tentang bermacam hal. Romo mengatakan dirinya dan Mahfud sudah berteman lama. Itu silaturahim dengan Monsinyur Romo Suharyo, ya silaturahim biasa. Kenapa? Karena saudara tahu waktu saya ke sini malam Natal itu saya kan kurang sehat gitu ya. Sehingga mempercepat pulang, begitu juga membatalkan semua acara, sehingga waktu itu saya merasa kok kunjungan saya belum terasa lengkap karena waktu itu cepat pulang, ngomongnya pendek-pendek, saya terus sakit sehari ya. Sekarang ke sini lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.